Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here in this occasion, Miss Indah will explain you about the solution solution over enforcement gitu. Jadi harapannya kalian agar bisa lebih paham. Oke, let's start ya. Number one. Jadi nomor satu ini nanti ya pasti yang muncul adalah pengukuran besaran pokok. Ya, biasanya besaran panjang gitu. Nah, ingat, kita mengukur besaran panjang bisa menggunakan 3 alat. Yang pertama mistar, yang kedua jangka sorong, yang ketiga mikrometer sekrup. Ya, soal tahun lalu itu adalah mistar. Tuh, seperti yang kita bahas di kelas. Nah, yang gambar ini adalah jangka sorong. Cara jawabnya gimana? Jangka sorong punya 2 skala, skala utama dan nonius. Ya, makanya kita cari skala utamanya. Skala utamanya berapa ini? Kita cari yang mendekati angka 0. Di sini kan skala utamanya. Ini berapa? 2, ini kan ada 7 skala. Berarti 2,7. Satuannya apa? Skala utama jangka sorong itu satuannya sentimeter. Oke. Kemudian karena ini yang diminta milimeter, so kita ubah jadi milimeter. Hasilnya 27 milimeter. Kemudian kita cari skala nonius. Ya, skala nonius itu kita lihat yang berhimpit, yang membentuk garis lurus. Ini ada berapa skala? Yang ini kan berarti ada 6, skalanya 6. Dikalikan ketelitian. Jangan lupa ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Jadi hasilnya 0,6 mm. Hasil ukur tinggal kita jumlahkan. Ya, hasilnya 27,6. Yang D hasilnya 27,6. Gitu ya. Bisa jadi nanti yang keluar antara mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Gitu. Jadi yang mikrometer sekrup juga bisa dipelajari. Ya, prinsipnya sama, mencari skala utama dan skala nonius. Gitu. Kalau mikrometer sekrup, skala noniusnya berapa? 0,01 mm. Itu. Next ya. Number 3. Oke, kita bahas yang fisika aja. Perhatikan sifat zat berikut. Ya, berdasarkan data tersebut, sifat zat cair ditunjukkan oleh nomor berapa kira-kira? Volume tetap, apakah zat cair? Ya, volume tetap ini zat cair dan zat padat. Ya, susunan partikel teratur. No, ini adalah zat padat. Gaya tarik antar partikel kuat. No, ini adalah zat padat. Bentuk berubah. Ya, menyesuaikan bentuk wadahnya kan. Jarak antar partikel agak renggang. Ya, benar, zat cair. Kalau zat padat, jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Ya, kalau zat cair itu renggang, sedangkan gas itu sangat renggang dan tidak beraturan. Berarti jawabannya 1, 4, dan 5. Next. Number 4. Angin darat dan angin laut adalah fenomena alam yang terjadi di daerah pantai, merupakan salah satu contoh aplikasi perpindahan kalor secara, ya nomor 4 ini tentang perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu melalui zat perantara, ya tanpa disertai perpindahan partikelnya. Contoh gimana? Kita memanaskan nih, misalnya anggap aja ini logam atau sendok, kamu panaskan ke api. Ya kan, lama-lama ujungnya ini yang kena api panas, tetapi yang ini masih belum panas. Tetapi lama-lama kamu panaskan di api, panas itu merambat hingga sampai ke tangan kalian yang kalian pegang gitu tadi. Itu namanya konduksi. Kalau konveksi itu perpindahan melalui zat perantara disertai perpindahan partikelnya. Contohnya apa? Ketika kalian mendidihkan air, ya. Air itu lama-lama yang bawah itu kan panas. Kemudian partikel air itu naik ke atas. Ya. Sehingga air yang masih dingin itu turun ke bawah. Siklusnya begitu. Nah, itu namanya konveksi. Contoh lain, ini terjadinya angin darat dan angin laut. Itu juga konveksi. Sedangkan radiasi adalah pancaran. Radiasi adalah pancaran. Contohnya, ketika kita dekat api unggun, maka badan kita terasa hangat. Ketika kita di bawah terik matahari, ya kemana? Ya kepanasan. Gitu. Next, nomor berapa? Nah, nomor 8. Nomor 8 ini tentang
gerhana matahari total nanti di soalnya. Ya, jadi diingat-ingat, gerhana matahari total, gerhana matahari dulu. Gerhana matahari itu terjadi jika matahari, bulan, bumi ya itu terletak di satu garis lurus. Berarti bulannya di tengah, itu gerhana matahari. Nah, kalau gerhana matahari total itu gimana? Gerhana matahari total berarti ya posisi bumi yang berada di bagian umbra ini daerah yang lebih gelap, itu akan mengalami gerhana matahari total. Ya, jadi berada di bagian umbra. Kalau dia berada di bagian penumbra, ya itu bukan matahari total, tetapi bisa jadi gerhana matahari sebagian. Tuh. Jadi ini berada di bagian umbra. Posisinya ya ingat matahari, bulan, bumi. Bulannya ada di tengah. Next, number 9. Nomor 9, di tahun lalu juga muncul ya soalnya. Ini tentang gambar tetesan oli pada tiker timer. Gerak dibedakan menjadi 3 ya, gerak lurus. Ada gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan. Ada GLB, kemudian GLBB dipercepat, ya. Kemudian ada juga GLBB diperlambat. GLB beraturan, dia V-nya sama atau konstan, nggak terjadi perubahan kecepatan, ya. Sehingga bentuk tetesan olinya dia pasti akan sama rata jaraknya. Kalau GLBB dipercepat gimana? GLBB dipercepat berarti kecepatannya ini lebih cepat. Ya, kalau kecepatannya lebih cepat berarti jarak tetesan olinya semakin lama dia semakin jauh, semakin menjauh. Itu kalau semakin cepat. Kalau GLBB diperlambat berarti V-nya ya lebih lambat. Kalau kecepatannya lebih lambat, maka jarak tetesan olinya ya lama-lama semakin dekat. Ya, berarti ini jawabannya yang nomor 3. Gitu ya. Next, number 10. Nah, ini nanti soalnya tentang alat yang menggunakan prinsip tuas atau pengungkit. Ya, pengungkit ini ada 3 jenis. Pengungkit jenis pertama, ya, pengungkit golongan yang pertama, golongan yang kedua, dan golongan yang ketiga. Jenis yang pertama atau golongan yang pertama? Itu gimana? Titik tumpu di tengah. Titik tumpu di tengah. Dah. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah titik beban di tengah. Yang ketiga, titik kuasa itu di tengah. Nomor 1, apakah ini pengungkit? Bukan. Ini adalah bidang miring, jenis baji namanya. Gambar 3, apakah pengungkit? Bukan. Ini sama, juga bidang miring, jenis baji. Ya. Yang pengungkit adalah nomor 2 dan nomor 4. Next. Nah, ini. Nomor 14 ini tentang hukum Pascal ya, tekanan pada hukum Pascal. Hukum Pascal itu tekanan yang diberikan di luas penampang yang pertama ya, besarnya sama dengan tekanan di luas penampang yang kedua. Ini ada 2 luas penampang. Ya, luas penampang pengisap kecil kita tulis saja berarti A1-nya 20 cm persegi. Pengisap besar A2 ini besarnya 50 cm persegi. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil di pengisap kedua dengan berat ini, berarti beratnya ini ada di pengisap kedua. Ya, berat itu apa? Gaya F2 ya. F2 berarti 20.000 Newton. Yang dicari adalah F1. F1-nya berapa? Kita buat perbandingan, ya kan?
P, pressure, tekanan itu besarnya F per A. Berarti P1 sama dengan P2. Ya. P1 itu apa? Misalnya di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya yang ditanyakan, tulis saja F1. A1-nya berapa? 20. F2-nya berapa? 20.000. A2-nya 50. Perlu diubah ke meter nggak, Miss? Nggak perlu, karena dia ini membentuk suatu persamaan. Ya, dua persamaan. Tekanan 1 dengan tekanan 2. Gitu. Makanya nggak perlu diubah satuannya. Berarti besarnya F1 sama dengan perkalian silang ya, 20 kali 20.000 per 50. Hasilnya berapa? 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Nolnya ada 2/4. Berarti 40.000 per 5. Hasilnya 40 bagi 5, 8.000 Newton. Gitu. Next. Nomor 17. Nomor 17 nanti ya disuruh mencari kecepatan rambat gelombang, cepat rambat gelombang. Jika posisi A dan B terpisah sejauh 30 cm, maka cepat rambat gelombang. Mencari cepat rambat gelombang, V, persamaannya lambda dikalikan F. Atau bisa juga dicari V sama dengan lambda per T. T itu apa? Periode. Periode itu waktu yang diperlukan untuk satu gelombang berapa? F itu satu gelombang tiap 1 detik, gitu frekuensi. Dah? Lambda. Lambda itu panjang satu gelombang. Kita lihat posisi A dan B. A itu dari sini, ya. B itu sini. Itu 30 cm. Ya kan? A ke B ini 30 cm. Berapa lambdanya? Ya, lambda itu berarti kalau mulainya dari sini berakhirnya harus dari puncak gitu. Kalau mulainya dari sini berakhirnya harus dari yang B ini. Kalau A ke B aja 30, ya kan? Kita buat partisi ini. Dari A ke B ini 30, berarti ini ada berapa ruas? 1 2 3. 3 ruas kan? Satu ruasnya ada berapa? Satu ruasnya ada 10 pasti. Ya, satu ruasnya ada 10. Ya udah, kita tambahkan 10. Kalau satu gelombang kan startnya sini, finishnya sini. Kita tambahkan satu ruas lagi, berarti nambah 10. Makanya lambdanya ada berapa? 40 cm. 30 ditambah 10 ini tadi. Kemudian, ini hapus dulu biar jelas. Karena di gambar sudah diketahui waktunya, ini ya, T sekon. Di titik B ini waktunya 4. 4 ini menunjukkan waktu satu gelombang. Waktu untuk merambat satu gelombang. Makanya dia bisa disebut sebagai periode T besar. Ya udah, T besarnya udah tahu. 4 sekon. Berarti pakai yang mana? Pakai yang persamaan ini ya, lambda per T. Lambdanya 40 per 4. Hasilnya 10. Gitu. Dipahami lagi, cara mencari kecepatan gelombang itu lambda kalikan F atau lambda per periode. Ya. Lambda itu panjang satu gelombang. Satu gelombang kalau startnya dari 0, maka berakhirnya di titik B. Kalau startnya dari A, berakhirnya di puncak ini. Kalau startnya dari lembah sini, ya, maka dia berakhirnya juga harus dari lembah yang satunya. Gitu. Tergantung gambarnya. Nah, kalau periode berarti satu gelombang itu dia berapa detik waktunya, itu namanya periode. Udah ya, next. Nomor 17. Nomor 18. Bisa jadi soalnya sama dengan tahun kemarin. Ya, yang tahun kemarin juga dihafalkan juga. Kalau benda ada di ruang 2, maka bagaimana sifat bayangannya? Ingat, penjumlahannya pasti 5. Ya, berarti kalau bendanya di ruang 2, bayangan pasti di ruang 3. Ya kan?
Di ruang 3 itu sifatnya bagaimana? Karena bayangan lebih besar, ya maka dia nanti pasti diperbesar. Diperbesar antara ini. Karena ada di depan cermin, nah sifatnya pasti maya dan tegak. Jadi yang maya tegak diperbesar. Sorry. Karena bayangan ini ada di depan cermin, guys. Sorry. Kalau di depan cermin itu nyata ya. Nyata, terbalik, dan diperbesar. Kalau nanti bayangannya ada di sini, itu nanti baru maya. Gitu. Yang benar yang B. Udah ya, next. 19. Ada plastik dan kain wol. Nah, pernyataan yang benar yang mana? Sama prinsipnya kayak soal tahun lalu. Soal tahun lalu ini penggaris plastik. Kan bahannya sama dari plastik. Nah, maka yang akan terjadi adalah kain wol, elektron pada kain wol, ya, ini akan berpindah ke plastik. Sehingga plastik kelebihan elektron. Kalau kelebihan elektron, ya, berarti yang melepas elektron siapa tadi? Kain wol, benar. Antara A dan C. Antara A dan C. Nah, sekarang muatannya. Kalau batang plastik ini kelebihan elektron, berarti muatan di plastiknya pasti negatif. Yang negatif itu plastiknya. Berarti jawabannya yang C. Ya, karena dia kelebihan elektron. Oke, next. Nah, ini gaya Coulomb. Gaya Coulomb. Persamaan gaya Coulomb gimana? Fc sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, ini nanti bisa jadi angkanya berbeda, tetapi caranya pasti menggunakan ini. Kata kuncinya, kalian menghitungnya harus dengan teliti. K, konstanta, itu nilainya pasti 9 kali 10 pangkat 9. Dah, kali. Q1 berapa ini? 40. Ini mikro ya, jangan lupa mikro. Mikro itu berarti kali 10 pangkat minus 6. Dikalikan Q2-nya ini 16. Mikro juga berarti kali 10 pangkat minus 6. Per R kuadrat. R-nya kan 8. R-nya jangan lupa diubah ke meter. 8 cm berapa meter? Ya 8 kali 10 pangkat minus 2. 8 kali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa kuadrat. Kalau kuadrat, ya dikalikan lagi. 8 kali 10 pangkat minus 2. Oke. Biar mudah ya, kita jadikan satu yang angka aja dengan pangkatnya. Kita jadikan satu. Berarti ini 9 kali 40 kali 16 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Yang bawah berarti 8 kali 8 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 2. Oke, tinggal kita sederhanakan. Nih, 8 dengan ini. 16 bagi 8 berapa? 2 kan. Kemudian, nih, yang 4 kali 2. 4 kali 2 kan 8. Ini 8-nya yang bawah dicoret. Berarti ini tinggal 10 kan. 10. Dah, 9. Berarti berapa? 9 kali 10. 90 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Berarti tinggal dijumlahkan pangkatnya. Jadi 10 pangkat minus 12 per nih 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 2. Berarti minusnya ditambah minus 4. Dah. Ke samping kanan 90. Kita yang perkalian ke samping ya, 90 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12. Berarti pangkatnya ini dijumlahkan. 9 ditambah min 12. Sama aja 9 kurangi 12. Hasilnya berapa? 10 pangkat minus berapa? 9 kurangi 12? 3. Kemudian per 10 pangkat minus 4. Nah, ini kan dicoret min 3
Ya kan? Berarti ini berapa? Ini 10 pangkat minus 3, ini juga per 10 pangkat minus 3. Jadi tinggal 10 pangkat minus 1. Jadi hasilnya 90 per 10 pangkat minus 1. Ketika nolnya nambah 1. 90. Nih, karena pembagian dengan pangkatnya minus 1, ya kan? Maka dijadikan perkalian. Ya kan, kalau naik kan jadi perkalian pangkat 1. 900. Dah, itu. Dipahami. Next. Kita ngebut ya. Nomor 21. Gambar arah arus listrik yang benar ditunjukkan oleh yang mana? Ingat, arah arus itu dari kutub positif, mana ini? Dari kutub positif ke negatif. Berarti arah arusnya dia pasti ke sini, itu I. Ke sini, I. Yang ini pasti salah. Arah arus itu dari kutub positif ke negatif. Berbeda dengan arah elektron. Kalau elektron itu dari negatif ke positif. Tetapi di kisi-kisinya, ingat ya, di kisi-kisinya nanti yang ditanyakan itu arah arus listrik. Berarti dari positif ke negatif, yang A. Next. Nomor berapa? 22. Nah, ini yang nggak ada ya di pelajaran kita, nggak kita bahas. Reostat. Reostat itu adalah hambatan geser. Gitu. Jadi ketika ini K sama L, ini ada dua simpul ya. Simpul K sama L. Aduh. K sama L. Nah, P ini itu yang digeser, Kak. Yang digeser. Kita lihat gimana soalnya. Jika bagian P pada reostat digeser mendekati L, maka nyala lampu adalah gimana? Kalau P ini digeser mendekati L, maka nyala lampunya akan redup. Kenapa? Karena hambatannya semakin besar. Gitu. Kalau yang P digeser ke L. Begitu sebaliknya, kalau P digeser ke K, nanti hambatannya semakin kecil. Kalau hambatan kecil gimana? Nyala lampunya terang, karena arusnya lebih besar. Gitu. Ya, nomor 23. Nah, yang ditanya kuat arus listrik. Ya, persamaannya apa? V sama dengan I dikali R, maka I sama dengan V per R. Tegangannya berapa? 12 volt. R-nya apa? Ini rangkaian apa? Ini kan rangkaian campuran. Ya kan? Ini kemudian paralel di seri lagi. Kita cari yang rangkaian paralelnya dulu. RP. RP-nya berarti 1/4 ini ditambah 1/4 ini kan. 1/6 ditambah 1/6. Ini 1/RP ya. Berarti 2/6. Ingat, ini masih 1/RP. Berarti RP-nya kita balik 6/2. RP-nya hasilnya 3. Dah? Berarti rangkaiannya jadi seri semua sekarang. Ini 4, ini 3, ini 1. Tinggal jumlahin. 4 tambah 3, 7 tambah 1. 8. 12/8 hasilnya berapa? 1,5 ampere. Gitu. Next. Nomor 24. Nah, ini elektromagnetik ya, sama kayak di soal tahun lalu juga ada. Acuannya pada kutub positifnya. Dia lilitannya dari belakang apa dari depan? Kalau dari belakang, ya berarti nanti ya tangan kita dari belakang lilitannya. Nanti ibu jarinya bakalan ke arah B. Kalau ibu jari ke arah B, maka B ini kutubnya jadi utara, A ini selatan. Berarti yang benar mana? A selatan, B utara. Sifatnya tetap atau sementara? Semua magnet buatan itu pasti sifatnya sementara. Ya. Oke, next. Nomor 25. Nah, ini trafo. Ini ada in, ada out. Jika kuat arus yang mengalir pada menghambat R sebesar 4 ampere mana? Berarti di sini I-nya, I yang outputnya 4 ampere. Maka arus listrik ini yang I inputnya berapa?
Input itu apa? Primer ya, output itu sekunder. Berarti persamaannya, kalau I itu kan terbalik ya. N primer per N sekunder sama dengan I itu berkebalikan. Berarti I sekunder per I primer. N primernya berapa? 600. N sekundernya 120. Sama dengan I sekundernya yang ini ya, outputnya 4. I primer yang kita cari IP. Berarti IP perkalian silang. 120 kali 4 per 600. Nolnya coret-coret. Udah, 12 dibagi 6 berapa? 2 ya. Berarti 2 kali 4, 8 per 10. Maka hasilnya 0,8. Gitu, 0,8. Dicek lagi nanti. Kemudian yang terakhir, insya Allah yang terakhir, nomor 26. Nah, jika gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu apa? F sama dengan Bill, ya kan? F-nya ini ada 2 Newton. B itu apa? Medan magnet kan, 0,5 Tesla, 0,5 kali I harusnya berapa? 2 L yang ditanyakan. Berarti 2 sama dengan setengah kali 2 itu berapa? 1 ya kali L. Maka L-nya sama dengan 2 per 1. Ya, 2 meter. Oke, insya Allah enough ya. Yang lainnya kan sudah biologi. Oke, I think enough ya. Silahkan dipelajari lagi, dipersiapkan dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan personal chat ke Miss Indah. Sampai besok malam jam berapa? Besok malam jam 10. Silahkan. Miss Indah ready di WA. Ya, pokoknya kalian kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Miss Indah. Itu. Good luck ya. Semoga bisa mengerjakan, dilancarkan, dan hasilnya juga harus lebih baik. Karena ini perjuangan terakhir kalian, gitu ibaratnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.